ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, insyaallah kita lanjutkan ya. Langsung aja, ini nomor pertama Ummu Khawla, tafadholi. Ya Ustadz, Bismillah. Al-hadisus salisa wal arba'un. Al-haditsu tsalitsu ma'un ya. Al-hadisus salisu wal arba'un. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aradallahu bi'abdihi khairan ajjalalahul uqubata fid dunya wa idza aradallahu bi'abdihi syarra amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inna izamal jazai ma izamil bala'i wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun. Asy-syarhu al-umuru kulluha biyadillahi azza wa jalla wa bi iradatihi li'anna Allah ta'ala yaqulu an nafsihi fa'alul lima yurid surat Hud al-ayah sab'ah ba'dal mi'ah wa yaqul innallaha yaf'alu ma yasha. Suratul Hajj al-ayah samaniyat asyar. Fakulul umuri biyadillahi wal insanu la yakhlu min khotoin wa ma'siyatin wa taqsirin fil wajibi. Fa idza aradallahu bi'abdihil khaira ajjala lahul uqubata fid dunya imma bimalihi au bi ahlihi au bi nafsihi au bi ahadin mimman yattasilu bihi bi annal uqubati tukaffirus sayyiati. Fa idza ta'ajjalatil uqubatu wa kaffarallahu biha 'anil 'abdi fa innahu yuwafillahu wa laysa 'alaihi dzambun qad taharathu alaihi qad taharathul masaibu wal balaya hatta innahu la yushaddadu alal insani mautuhu tibaqoi sayyiatin aw sayyiataini alaihi hatta yakhruja minad dunya naqiyan minaz dzunubi wa hadhihi ni'matun li anna azabad dunya ahwanu min azabil akhirati. Lakin idza aradallahu bi'abdihi syarra amhalalahu wastadrajahu wa adarra alaihi ni'ama wa dafa'a anhun naqoma wa dafa'a anhun niqoma hatta yabtara wal iyadzu billahi wa yufariha farhan wa yafraha. Ini Ustaz. Lazim ya Ustaz. Lazim. Wa yafraha farhan madmuman bima an'amallahu bihi alaihi wa hina idzin yulaqi rabbahu wa huwa maghmurun bisayyiatihi fayu'aqabu biha fil akhirati nas'alullahal afiyata. Fa idza ra'aita syakhsan yubarizullahu bil isyani wa qad waqahu yubarizullaha. Aku lebih itu. Saya kira Allah menampakkan ya. Fa iza ra'aita syakhsan yubarizullaha bil isyani wa qad waqahullahul balaa wa adarru alaihi ni'ami. Ni'ama Ustaz. Ni'ama. Ya, fa'lam anna Allah innama arada bihi syarran li anna Allah akhkhara anhul uqubata hatta yuwafiya biha yaumal qiyamati. Hatta yuwafa biha. Yuwafa ya Ustaz. Majhul ya. Hatta yuwafa biha yaumal qiyamah. Sudah Ustaz? Baik. Hadis ke-43 dari Anas radhiyallahu an, ia berkata,
bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan menyegerakan hukumannya di dunia. Dan apabila Allah menghendaki keburukan seorang hamba, maka Allah menahan atas dosa-dosanya sampai ia dibalas dengan sempurna di hari kiamat. Gitu, Ustaz. Terus Maka bersabda Nabi SAW, sesungguhnya besarnya pahala bersama dengan besarnya cobaan. Karena sungguhnya Allah Ta'ala apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho, maka baginya baginya keridoan. Dan barang siapa yang marah atau murka, maka baginya murka Allah. Hadis riwayat Tirmizi, ia berkata Hasan Sahih. Penjelasan segala perkara seluruhnya adalah ada di tangan Allah Azza wa Jalla dan di atas kehendaknya. Karena sungguhnya Allah Ta'ala berkata dengan jiwanya dalam surat, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang dirinya, tentang dirinya bahwa Allah fa'alul lima yurid, Allah maha berkuasa maha berbuat atas apa yang ia kehendaki. Juga berfirman, sungguhnya Allah berbuat apa yang ia kehendaki juga ini. Sesuai dengan apa yang dia kehendaki ya. Iya. Maka seluruh perkara itu ada di tangan Allah. Dan seorang manusia tidak terlepas dari kesalahan dan maksiat dan kurang dalam kewajiban. Dalam menunaikan kewajiban. Ya. Apabila Allah menghendaki kebaikan seorang hamba, maka Allah akan menyegerakan hukuman di dunia. Bisa berupa hartanya, atau keluarganya, atau dirinya, atau salah seorang, atau sesuatu pun yang dapat mengantarkan kepadanya. Enggak. Menyampaikan. Atau dengan seseorang yang dia memiliki hubungan dengannya. Dengan seseorang yang ia memiliki hubungan. Iya, ya tasil ya, berhubungan. Ya tasil. Mungkin temannya, mungkin saksinya, pokoknya yang termasuk orang yang memiliki hubungan dengannya. Karena sungguhnya hukuman-hukuman itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Dan apabila sebuah hukuman disegerakan, maka Allah menghapus dari hamba tersebut, akan menghapus hukuman pada hamba tersebut. Enggak, biha kembali kemana itu hanya. Maka Allah menghapus. Nah, bukan sayiat. Oh, saya kira ke ukubah, Ustaz. Bukan, maka maksudnya yang dihapus ukubah, yang enggak lah, yang dihapus kesalahan. Kesalahannya itu, keburukannya itu. Kesalahan. Dan jika ukubah, hukuman itu disegerakan, maka Allah akan menghapus kesalahan dari hamba tersebut. Maka Allah akan menghapus kesalahan dari hamba tersebut. Karena sungguhnya dia nanti akan datang dibalas gitu ya Ustaz. Tadi kan yang sesuai hadis, yuwafiyallahu, dia nanti akan datang dibalas dengan sempurna di hari kiamat tanpa dosa gitu ya Ustaz. Iya, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan dia, maksudnya akan membalas dia sementara dia sudah tidak berdosa lagi. Iya. Jadi dan sudah sungguh telah musibah filenya dulu, filenya diberikan, filenya musibah yang mana Ustaz? Qataharatul musibah. Taharat ini musibah-musibah itu akan toharat, menggugurkan gitu Ustaz. Menggugurkan, mensucikan dia. Toharat. Iya. Musibah akan membersihkan, mensucikan dia dari dosa, dari bala, bencana-bencana. Enggak, itu masoib dan balaya itu sama. Itu kan atof. Masoib fa'il, balaya atof. Berarti musibah dan bencana-bencana
sungguh telah mensuci dari dosa-dosa. Ya, bahwa musibah-musibah dan bencana-bencana sungguh telah membersihkannya gitu Ustaz, dari kesalahan. Sampai sungguh dia benar-benar sebentar. Itu Bu ini minta izin masuk Zoom. Itu ada SMS itu. Assalamualaikum. Salam udah ya. Saya teruskan ya. Hatta sampai sungguhnya dia la yushaddadu alal insani mautuhu. Maut kematiannya itu akan dibuat benar-benar akan dibuat sangat parah gitu ya Ustaz. Sangat menderita, sangat parah atas orang insan. Menderita dengan adanya satu kesalahan atau dua kesalahan atasnya gitu Ustaz. Ya, karena masih tersisa satu kesalahan atau dua kesalahan pada dia. Iya. Sehingga nanti dia keluar dari dunia bersih dari dosa-dosa. Dan ini adalah kenikmatan. Sebentar, ini nakian irobnya apa ini? Hal Ustaz. Hal, baik. Hal dari mana ini? Mana soibul halnya? Itu soibul halnya nggak kelihatan ya Ustaz. Soibul hal itu harus ma'rifat ya. Itu domir huwa fa'il itu. Ya, mustatirnya itu. Sehingga dia keluar dari dunia ini dalam keadaan bersih dari dosa. Bersih dari dosa-dosa, dan ini adalah sebuah kenikmatan. Karena sungguhnya azab dunia lebih ringan dibanding azab akhirat. Iya, makanya mendingan kalau seorang itu diberikan ukubah di dunia, ya alhamdulillah mendingan dikit. Karena apa? Lebih ringan. Siksa dunia itu lebih ringan daripada di akhirat. Iya. Kemudian tetapi apabila Allah menghendaki keburukan pada seorang hamba, Allah akan menangguhkannya dan memberi waktu penangguhan. Sama ya Ustaz? Amhala sama istidraj. Istidraj beda lah. Istidraj itu penangguhan. Iya, istidraj itu ini membiarkan orang itu terjerumus dalam kesengsaraan, tapi diberikan kenikmatan. Berarti mengartikannya amhala menangguhkan, wastadrojahu dan membiarkan terus menerus di atas kenikmatan gitu Ustaz. Ya, terus menerus di atas kenikmatan tersebut. Dan mendorong ada rasa dengki hingga dia berlaku angkuh. Wa adara alaihi ni'am, dan melimpahkan atas orang tersebut kenikmatan-kenikmatan. Ini masih menceritakan tentang sifat orang yang ditangguhkan. Ya. Allah akan menangguhkan bagi dia dan membiarkannya dalam kenikmatan dan melimpahkan bagi dia kenikmatan dan menahan darinya siksaan. Gitu kan, ya? Ya. Menahan dari siksaan sampai-sampai dia berlaku angkuh saat ia betoro. Iya. Sehingga dia bangga di atas kebanggaan yang tercela dengan apa yang Allah beri nikmat atasnya. Dan pada ketika itulah dia akan bertemu Robnya dalam keadaan dia tidak dikenal dengan satu makmur di kamus tidak dikenal, tidak diketahui apa Ustaz? Enggak. Makmur itu dilumuri atau banjir. Sementara dia dalam keadaan berlumuran dengan kesalahan-kesalahannya. Sementara dia berlumuran dengan kesalahan-kesalahan dan dia dihukum dengannya di akhirat. Nas'alullah. Dengan sebab kesalahan-kesalahannya di akhirat. Iya. Apabila engkau melihat seorang yubarizullah, dia bersikap terang-terangan, iya, menampakkan
Terang-terangan kepada terang-terangan Allah. dalam kemaksiatan kepada Allah, maka sungguh dan sungguh Allah Allah menjaga dia. sementara gitu ya. Wawnya waw hal kan, Ustaz? Wakot sementara Allah menjaga Iya dia benar, dari waw hal. Sementara Allah menjaganya dari bencana dan dia melimpah atas melimpahkan kenikmatan. Ketahuilah. dan melimpahkan kenikmatan atasnya, Mm-mm. Dan melimpah maka kenikmatan atasnya, maka ketahuilah bahwasanya Allah innama aroda, sungguhnya Allah hanyalah menginginkan padanya keburukan, karena iya. sungguhnya Allah mengakhirkan hukuman sampai dia nanti dibalas dengan sempurna di hari kiamat. Ya, jadi kalau engkau melihat ada seorang yang dia terang-terangan bermaksiat kepada Allah, tapi Allah tidak memberikan hukuman kepada dia, bahkan masih senantiasa ada roh melimpahkan kenikmatan atas dia, maka ketahuilah orang itu Allah menginginkan keburukan padanya. Ini juga, tapi ya manusia itu kadang nggak sadar sih ya, diberi kenikmatan, nggak diberi hukuman, disangkanya sayang gitu terus. Padahal itu istidraj ya. Kalau dia bukan termasuk ahlul khair. Kemudian berikutnya ini Ukhtiwati. Sudah hadir Ukhtiwati? Mbak Novika Ukhtiwati. seperti Novika, Hah? Uhtiwati. Mbak Oh, Novika Saya yang kedua. Ustaz. kenapa ya? Oh iya, apa ya? Silakan Mbak Novika. Ya, bismillah. Summa dzakara fi hadzal hadisi inna 'idhamal jazaa'i minal 'idhamal bala'. Enggak, Yani, min. Ya, minal, min. oh min. Ya dari kami. Mm-mm. Min min 'idhamal bala'. Min idomila dan minnya. Min kan Hah? harfu jar. Min kan Oh iya, harfu jar. min idhamil bala'i. Balai. Ya, yakni annahu kullama adumal bala'u wa Mm-mm. adumal bala'u adumal jaza'u. Fal bala'u Sebentar, sahlu. sebentar. Ini apa irobnya al bala'u? Kullama azumal bala'u. Azumal jaza'u. Apa irobnya bala'u ini? Fa'il. Fa'il dari mana? Aduma. Azuma fil madi ya. Mm-mm. Fil madi. Ya benar. Terus fal bala'u sahlu. Fal bala'u sahlu lahu ajrun yasirun. Wal Sebentar. bala'u. Sebentar, saya mau tanya lagi nih. Mm-mm. Fal bala'u ini mubtada ya. As-sahlu Mm-mm. ini naat ya. Sahlu naat. Mm-mm. Mana khobar? Mm-mm. Lahu Khobarnya. ajrun yasirun. Santi. Lahu ajrun yasirun. Itu jumlah ismiyah. Jumlah mubtada Mm-mm. khobar. Mm-mm. Ajrun mubtada kedua. Lahu itu mubtada itu khobarnya. Kemudian khobar dan mubtada ini menjadi khobar dari bala. Terus wal bala Mm-mm. usyadid. Wal bala'u asyadidu lahu ajrun kabirun. Li'anna Allah azza wa jalla du fadlin 'alan nasi. Sebentar, Idat ini sebentar. ya, Ini li'anna Allah. Mana khobarnya anna ini? du fadlin. Zu fadlin. Coba kamu irob zu, kata zu itu. Hah? Belum bisa. Du Ini eh, Imira. Imira mana? Ukti Mira di mana? Ukti Mira ini ada Ukti Mira. Ukti Mira. Coba di irob kata zu itu. saya aja Ustaz. Coba ya. Ayo, silakan. Du khabaru Mm-mm. inna Mm-mm. marfu'un alamatu Mm-mm. raf'ihi wawun li'annahu minal asma'il khamsati Mm-mm. wa Jadi huwa mudhafun. wa alamatu rafihi al wawu Mm-mm. niyabatan an dhammah. Gitu aja cukup ya. Oh,
niyabatan anid dhammah. Du fadlin 'alan nasi, terus idabtalahum. Idabtalahum Mm-mm. bisadaidi Mm-mm. bisadaidi a'ta a'tahum 'alaiha minal ajril kabiri. Mm-mm. Wa idza hanatil masaibu hanal ajru. Mm-mm. Hanal ajru. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Mm-mm. Faman radiya falahu ridha wa man sahita falahu suhtu. Iya. Wa hadhihi aidan busyra Mm. lil mu'mini. Lilmu. Idabtuliya bil musibati. Sebentar, ini busro. Busro sebagai apa ini? Busro. Fi'il ya? Enggak tahu. Hmm. Wahadhihi ini mubtada ya. Kabarnya busro. Kamu kalau ngerap busro ini gimana coba? Busro ini di Arab. Khobarun marfu'un Kabar. Marfu. wa alamatu raf'ihi Mm-mm. alifun. Enggak. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Iya, dhammatun muqaddarah. Mana'a min zuhuriha. At-ta'adzur. Ta'adzur. Baik. Idab ya, teruskan idab ya. Idabtuliyah bil musibati fala yaldunna annallaha subhanahu yub'iduhu Yubghiduhu ya. yubghi yubghiduhu. Mm-mm. Bal qad yakunu hada min alamati mahabbatillahi mahabbatillahi lil abdi. Mm-mm. Yub apa nih? Yabtuliyahu. Ini apa ya Enggak. Ustaz? Enggak, coba kamu tasrif ibtala. Yubtilu. Enggak, ibtala ifta'ala. Yub Ifta'ala ifta'ala ya yafta'ilu. yaftailu berarti ya. Ifta'ala berarti yabtaliyahu. Enggak, itunya ya nggak usah kamu baca harokatnya, berarti ya betali, ya betalihi. Oh, Ibtala ya betali. Ya betalihi subhanahu. yabtalihi. Yabtalihi subhanahu bil masaibi. Mm-mm. Fa idza radiyal insanu wa sabara wahtasiba falahur ridha. Salah. Wasobaro terus Wahtasiba enggak. Ini wazannya apa wazannya? Kamu sesuaikan dengan wazannya coba. ihtasaba yahtasibu. Berarti apa nih? Wah Ih, tasaba. ya. Bukan wah Wah, tasiba ya. Wah wahtasaba. tasaba. Nah, fi'il madhi. Wahtasaba falahur ridha. Mm-mm. Wa in Wa- sakhata Ya sakhito ya. Atau sakhito sama bisa. Terus falahus wa in suhtu. sakhata falahu suhta. Suhtu lah. Hah? Falahus suhtu. As-suhtu. Suhtu sebagai mubtada. Kok mubtada di akhir? Iya, mau khabarnya mana? Mahdhuf. Enggak, Oh, falahu. falahu. Lahu itu jatuhnya lahu. Fa ini huruf jawabnya. Oh. Terus Wa fi wafihat. hada hasun ala annal insana yasbiru alal masaibi hatta yuktibu Ini yuktabu yuktabu. Kemudian ada hatta jadinya apa?
Hatta yuktabu lahu. Enggak. Kalau ada fi'il mudhari kemasukan hatta, maka kamu mansub. Hatta itu Yuktaba. huruf yuktaba gitu ya. Oh, Aslinya kan yuktabu, cuma kan ada hatta, maka jadi yuktaba. Yuktaba lahu, hatta yuktaba lahu ridho minallahi azza wa jalla. Wallahil muwafiq. bukan wallahu itu, Muwafiq. wallahu. Enggak, Oh, wallahu itu. salah nih. Iya, iya. Kalau Wallahul muwafiqu. kemudian sebentar itu wa fi hadza hasun ala annal insana. Itu wa fi hadza hasun. Hasun sebagai apa ini hasun? Mubtada. Kabarnya? Jumlah jar majrur fi hada. Fi hadza. Ini lumayan dah. Ya benar ini. Saya boleh diartikan dulu ya. Kemudian mengingat di hadis ini apa sih? Mengacu Enggak. pada hadis ini. Enggak. Zakaro menyebutkan. Kemudian di hadis ini menyebutkan Kemudian sesungguhnya Nabi pahala dalam yang hadis ini. besar. Mm-mm. Apa Ustaz? Iya, kemudian Nabi menyebutkan dalam hadis ini inna idhamal jaza min, itu harusnya aturannya ma'a ya. Karena dalam lafaz, dalam konteksnya matan hadisnya itu ma'a. Cuma di sini mungkin entah salah cetak, entah satu makna. Cuma yang tepat itu ma'a ya, karena dalam konteksnya kamu lihat dalam sebelumnya itu inna idhamal jazai ma'a idhamil bala'i. Cuma di sini mungkin semakna. Diartikan aja sesungguhnya besarnya balasan. Sesungguhnya besarnya pahala. Benar ya, benar. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung dari gitu ya. Apa sih? Ya, minnya ini kalau kamu artikan dari nanti malah berantakan. Diartikan bebas saja. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya Cobaan, ujian, atau musibah. Iya. Yaitu artinya semakin besar cobaan, maka semakin besar pula pahalanya. Nah, itu maksudnya itu ya, paham ya. Terus? Dan semakin mudahnya cobaan, kecil gitu ya. Enggak, sampai itu selesai titik. Maka al-bala'ul sahlu, cobaan yang ringan, cobaan yang mudah. Cobaan yang mudah memiliki pahala yang kecil gitu. Iya, memiliki pahala yang sedikit, yang ringan. Sedikit. Dan kemudian cobaan berat cobaan berat itu mempunyai pahala yang berat, yang besar. Ya. Dan Allah Azza wa Jalla, dan sesungguhnya Allah karena li'anna, karena kalau ada li'anna diperhatikan. Kalau ada li'anna kamu artikan karena sesungguhnya. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki apa ya? Dufaulin. Zat yang memiliki keutamaan gitu aja ya. Du fadlin, memiliki keutamaan atas manusia. Sesungguhnya Azza wa Jalla memiliki keutamaan, zat yang memiliki keutamaan atas manusia. Idzabtalahum, jika apa ya? Idza itu jika. Salah. Apa itu? Aduh, kesusahan mengartikan ini ya. Kamu artikan failnya dulu. Idzabtalahum, jika Allah menguji mereka. Ya, jika dia menguji mereka, yaitu
Allah Ta'ala menguji mereka bisyada'id dengan kesusahan-kesusahan, dengan kesusahan yang besar, maka a'tahum, Allah akan memberikan mereka atas musibah-musibah yang berat tadi pahala yang besar. Kemudian wa idza, dan jika hanatil masaibu, hana itu ringan. Menyukai bukan. Hana Hana itu itu ringan. ringan. Dan jika musibah-musibah itu ringan, maka pahalanya juga ringan. Nah, ini penjelasan untuk inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Kemudian berikutnya wa inna allaha idza ahabba qauman. Coba diartikan kamu. Dan sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, Dia menguji mereka, gitu ya. Dia menguji mereka. Dan barang siapa yang ridho, Ridho maka dengan tersebut ya, ridho dengan ujian tersebut, maka bagi dia keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang kecewa gitu ya. Sahito, murah. Murka, marah. Oh, Yang marah-marah, murka, jengkel, nggak senang, lawan dari ridho. Maka bagi dia kekecewaan. Kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang ridho dengan ujian, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Dan barang siapa yang marah-marah, nggak terima dengan ujiannya, jengkel, kesal, murka, maka bagi dia kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi aidan, dan ini juga busyra lil mu'min. Kabar gembira bagi orang-orang mukmin. Ya, kabar gembira bagi seorang mukmin. Jika cobaan dari musibah, jika dia itu ubutuliyah kan, fi'il madi majhul kan, naibul fa'ilnya dia. Jika dia diuji bil musibah, dengan musibah, maka janganlah dia mengira bahwasanya Allah membencinya. Allah Subhanahu wa taala itu membencinya. Bahkan iya benar, akan tetapi qad yakunu, bisa jadi, atau ini bisa jadi merupakan termasuk dari alamati mahabbatillahi lil abdi, termasuk dari tanda kecintaan Allah kepada hamba. Ya betul. Subhanahu bil masaib, Allah akan menguji dia dengan musibah-musibah. Maka jika insan ridho, wasobaro, dan sabar, kemudian dan ihtasaba, mengharap pahala, maka bagi dia keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa in sakhita, dan jika dia murka, marah dari musibah tersebut, maka bagi dia kemurkaan Allah. Teruskan satu baris lagi. Wa fi hadza hasun, dan hal ini mendorong orang-orang. Enggak. Wa fi hadza, dan di dalam hadis ini, ada hasun. Hasun? Anjuran, dorongan. Ya, motivasi. Di dalam hadis ini ada anjuran Anna itu diartikan apa, Ustaz? Ala anna itu agar seorang insan dia bersabar. Agar seorang insan bersabar atas musibah-musibah sampai gitu ya. Atau sehingga ditulis baginya keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini ada anjuran bahwasanya seorang insan harus bersabar di atas musibah-musibah sehingga nanti akan ditulis bagi dia keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau orang yang ridho dengan musibah, maka bagi dia keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya bagi yang dia murka, marah terhadap
musibah-musibah dari Allah, maka bagi dia kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwafiq artinya dan Allah lah Dan yang memberikan taufik. Hmm. Iya, memberikan taufik. Karena taufik ini taufik hidayah, ya Allah Subhanahu wa taala yang punya, nggak ada lagi. Maksudnya supaya Allah memberikan taufik kepada kita agar ketika kita ditimpa musibah kita bisa bersabar. bersabar. Ya, karena taufik ini kan ya milik Allah. Tapi berikutnya ini Yang ketiga siapa Mbak Adelin? Mbak Adel yang ketiga siapa ini? Uktiwati atau Ukti Mira? Mira ya, Ukti Mira. Uhtiwati. Uktiwati. Yang keempat Uhtimira. Iya, silakan Uktiwati. Halo Uktiwati. Halo Uktiwati. Tunggu Ustadz, ke rumah dulu. Halo? Iya, Uktiwati silakan. Bismillah. Al-hadithur wal arba'una. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala kana li Abi Talhata radhiyallahu yashtaki fa kharaja Talhata faqubida as-sabiyyu falamma raja'a Abu Talhata qala ma fa'ala banina. Iya. Qalat Ummu Sulaimin wa hiya Ummu Sabiyyi wa askanu ma kana Iya. faqarrabat ilaihi al-asya'a wa ta'atta thumma asaba minha thumma faragha qalat waru sabiyya. Iya. Falamma asbaha Abu Bakar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'akhbarahu Fa'akhbarahu. faqala Lailata Iya. qala na'am qala Allahumma barik lahuma fawaladat ghulaman faqala li Abu Talhata ihmilhu hatta ta'tiya bihi nabiyya hatta ta'tiya bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ba'atha ma'ahu bitamaratin wa ma'ahu syai'un qala
na'am tamaratun fa'akhadhaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam famadaghaha thumma akhadhaha min fihi faja'alaha fi-nya kok double? Ya, fi yang satu tuh fi huruf jar. Yang pertama, yang kedua fi itu asmaul khamsah. Ya kan? Abuka, akhuka, terus fuka, du, malin. Nah, itu kalau majrur dengan ya kan dia. Fi sabi. Sabi thumma hannakahu wa sammahu Allahi muttafaqun Wasamahu Abdullahi. Abdallahi wa sammahu Abdallahi muttafaqun alaihi wa fi riwayatin lil Bukhari qala Uyainata faqala rajulun minal ansari ra'aitu tis'ata auladin Auladin. Ya. kulluhum qad qara'ul qur'ana yakni min auladi Abdillah Billahil mauludi. Abdillahil Mauludi. Udah Ustaz sampai situ. Saya diartikan dulu ini. Hadis yang ke-44 dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, saat itu putra Abu Talha radhiyallahu anhu, dia sedang sakit. Iya, yashtaki itu maknanya marid ya, sakit, sedang sakit. Terus? Dan Abu Talha telah keluar. Iya, Abu Talha pun keluar. Qubidas sabiyu. Lalu laki-laki itu mati. anak kecil itu meninggal. Jadi anaknya beliau ini meninggal ketika sedang sakit, ditinggal sama Abu Talha keluar. Kemudian selama Abu Talha di luar rumah, keluar dia, anaknya dicabut nyawanya, meninggal. Maka tatkala meninggal. Dan ya, lalu tatkala kembali, dia berkata kepada istrinya ya, ma fa'ala bani, apa yang anakku perbuat? Ya, apa yang dilakukan oleh anakku? Anakku sedang apa gitu? Apa yang dilakukan oleh anakku? Ummu Sulaim berkata, ia lebih tenang dari sebelumnya. Iya, ya Ummu Sulaim itu Ummu Sobinya, ibu dari anak kecil tersebut, mengatakan dia lebih tenang dari keadaan sebelumnya. Lalu dia pun menyiapkan untuknya makan malam. Dan beliau pun makan. Ya, Abu Talha pun makan ya. Makan malam. Ini artinya Nah, kemudian Abu Talha asoba minha, maknanya jamaah. Kemudian Abu Talha pun menjimai Ummu Sulaim. Kemudian falamma faragha, dan tatkala telah selesai, dia kuburkan anak itu. Iya, kuburkanlah anak kecil itu. Karena sebelumnya Abu Talha tidak mengetahui kalau anaknya sudah meninggal kan. Falamma asbaha, maka tatkala pagi harinya, Abu Talha datang kepada Rasul
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia mengabarkannya. Faqala, Lalu Nabi mengatakan, berkata, "A'ras, apakah kalian ya? Benar ya, Apakah apakah kalian apa ini melakukan? apakah kalian telah berjima semalam, berhubungan badan ya? Qala, kata Abu Talha, "Na'am ya." Qala, berkata Nabi mendoakan, Ya Allah, berkahilah mereka berdua. berkailah untuk mereka berdua. Kemudian dia melahirkan anak laki-laki. Melahirkan seorang laki-laki dengan sebab malamnya itu dia berjima kan ya. Kemudian Abu Talha berkata kepadaku, siapa di sini maksudnya Anas ya. Li berkata kepadaku, yaitu maksudnya Anas, karena Anas sedang menceritakan kisahnya Abu Talha ini. Kemudian Abu Talha pun berkata kepadaku, yaitu kepada Anas, apa perkataan Abu Talha ini? Ihmilhu, bawalah dia itu ya Ustaz. iya, bawalah dia. Dia itu anak laki-laki yang baru lahir tadi itu. Bawa dia sehingga dia pun membawanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengirim bersama anak dan mengirim bersama anak dengan beberapa kurma. Jadi Abu Talha ini memerintahkan, bawalah anakku ini Anas, bawalah dia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga bersama dengan itu Abu Talha mengirim bersama Anas ini membawa beberapa kurma karena niatnya untuk ditahnik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, lalu setelah sampai di tempatnya Nabi mengatakan, amahu syai'un, apakah bersamanya ada sesuatu, yaitu maksudnya apakah dia membawa sesuatu? Qala, kata Anas, na'am ya, tamrotun, beberapa kurma. Kemudian Nabi mengambilnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengunyah. Ya, mengunyah kurma tersebut. Kemudian dia mengambilnya dari dalam mulutnya. Dan kemudian dia menaruh faja'alha. Kemudian kurma tersebut diambil dari kemudian Nabi mengambil kurma tersebut dan mengunyahnya dengan mulutnya, kemudian menjadikan kurma yang sudah dikunyahnya itu ditempelkan ke mulut anak kecil tadi, itu ditahnik. Sumahanakah, kemudian ditahniklah anak kecil tersebut dan Nabi menamainya dengan Abdullah. Setelah ditahnik, Nabi menamai anak kecil tersebut dengan Abdullah. Nah, tahnik itu ya, jadi antum mengunyah kurma sampai halus itu, lalu antum tempelkan di langit-langit mulut anak kecilnya. Nah, di sini yang dalam hadis ini kesabarannya Halo? Ya, Ustaz. Halo? Ya, teruskan ya. Halo, Lam. Ya. Halo. Ya, Ustaz. Ya, teruskan. Fi riwayatin dan riwayat. Dan dalam sebuah riwayat dari Al-Bukhari, Ibnu Unaina berkata, seorang laki-laki dari kaum Ansar berkata, aku melihat 9 anak semuanya, sungguh mereka semua adalah penghafal Al-Quran. Yaitu 9 anak-anak dari
Abdullah. Ya, anak-anak dari Abdullah, putranya Abu Talha tadi. Tapi ini untuk Ukhti Mira lanjutkan. Silakan Ukhti Mira. Fi riwayatin lil muslimin mata benun li bani Talhata min ummi Sulaimin faqalat li ahli la tuhaddithu aba Talhata bi banihi hatta akuna uhaddithu faja'a Ana uhaddithu hatta kunna ana uhaddithuhu. faqarrabat ilaihi asya'an fa'akala wa syariba thumma tasanna'at lahu ahsana ma kanat tasanna'u qabla dhalik fawaqa'a biha falamma an ra'at annahu qad syabi'a wa asaba minha qalat ya Aba ra'aita law anna qaum a'aru a'aru 'ariyatahum ahla baitin fatalabu 'ariyatahum alahum an yamna'uhum qala la faqalat fahtasibnaka qala Fahtasib. Qala faghadiba thumma qala taraktini hatta idza talattahtu thumma akhbartni bidni intalaqa hatta ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhbarahu bima kana faqala Rasulullah qala fahamalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa hiya ma'ahu wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atal madinata min safarin la yatrukuha turuqan pada Madinati fadorobahal makhadu fahta basa alaiha Abu Talhata wantalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Abu Talhata innaka lata'lamu ya Rabbi annahu yu'jibuni an akhraja ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja wa adkhulu ma'ahu idza dakhala. Terus ini Ukhti Mira suaranya. Mana Ustaz? Jelas Ustaz? Halo Ustaz? Ustaz, suaranya ada? Ada Ukti, mungkin Ustaz kali jaringannya Ustaz. Sebentar. Ustaz lanjut baca atau bagaimana? Halo, lanjut baca dulu Ukhti Mira. Afan. Halo Ukhti Mira. Akan dilanjutkan. Bima taro taqulu Ummu Sulaimin ya Aba Talhat ma ajidul kuntu ajidu in taluk lakna Oh.
Udah. Suaranya agak berputus, Ukti Mira. Nah, ulang Ustaz. Suaranya agak putus-putus. Ulang Ustaz. Dari jelas Ustaz. Iya, jelas. Wa darabaha Hina qadima fawaladat wula faqalat ya ayun nggak jelas nih, Mira. Ukti Mira nggak jelas suaranya. Apanya Ustaz? Faqalat li ummi. Ya, yakin. Jelas Ustaz. Ya, faqalat li ummi. La yurdi'u ahadun. Ah, Wa Rasulillahi sallallahu alaihi ya, falam asbaha tamalatu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fadak tamaman itu. Iya. Dan keluar caranya Suaranya agak ini, agak ada coba keluar dulu kan baru masuk lagi. Nah, iya. Tapi suaranya jelas ini ya, Adelin. Jelas Ustaz. Ukti Mira aja emang suaranya jauh. Iya, suaranya jauh dia. Jauh juga jaraknya Sulawesi. Iya, Ustaz jauh. Ustaz yang di tengah-tengah. Ini hadis ini, Masya Allah, ini bagus sekali tentang tegarnya Ummu Sulaim nih. Assalamualaikum Ustaz. Iya, gini baru jelas ini. Oh, nah Ustaz. Artikan Ustaz. Ya, artikan ya. Dalam riwayat Imam Muslim, putra Abu Thalha dari Ummu Sulaim telah wafat. Maka beliau berkata kepada keluarganya, jangan kalian menceritakan kepada Abu Thalha mengenai putranya. Hingga aku yang akan memberitahukannya. Iya, terus? Lalu Abu Thalha pun datang untuk pulang. Iya, karena dalam riwayat yang lain, dalam riwayat yang atas dia keluar. Terus? Iya. Maka Ummu Sulaim pun menghidangkan makanan untuknya sehingga beliau pun makan dan minum. Iya. Kemudian Ummu Sulaim berhias untuknya dengan sebaik-baiknya. Padahal beliau tidak pernah berhias seperti itu atau sebelum itu. Iya, jadi beliau Ummu Sulaim berhias dengan sebaik-baik hiasan yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Tawak, ya. Masih terjadilah dengannya, maksudnya hubungan suami istri gitu. Wa Abu Thalha menjimai Ummu Sulaim ya, berhubungan Ummu Sulaim. Falamma maka tatkala Ummu Sulaim melihat bahwasannya Abu Thalha sudah kenyang dan sudah berhubungan dengannya, Ummu Sulaim berkata, "Wahai Abu Thalha, bagaimana pendapatmu seandainya suatu kali mereka meminjamkan suatu pinjaman kepada suatu keluarga, lalu mereka meminta pinjaman tersebut? Apakah mereka berhak untuk melarangnya?"
Lalu Kata Abu Tolha, Abu Tolha menjawab, tidak. iya, tidak boleh menahannya ya. Ummu Sulaim berkata, maka relakanlah putramu. Fatasib, maka berharaplah pahala terhadap putramu, itu berharap pahala karena putramu telah meninggal gitu. Oh, berharap pahala. Maka berharaplah pahala untuk putramu. Iya, karena putramu telah meninggal. Karena sebenarnya Abu Tolha tahu anaknya itu ketika itu sakit, kemudian ini kan keluar. Lalu Abu Tolha pun marah. Abu Tolha pun mengatakan, engkau membiarkanku, begitu, Ustaz? Iya, engkau membiarkanku sampai aku dalam keadaan kotor gitu. Ya, berlumuran, maksudnya berlumuran habis jima itu. Iya. Kemudian setelah itu lalu engkau mengabarkanku mengenai putraku. Iya. Lalu Abu Tolha pun pergi hingga menemui Rasul dan Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengabarkan tentang kejadian tersebut. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, semoga Allah memberkahi malam kalian berdua. Iya, karena dalam riwayat yang di atas kan Abu Tolha menjimai istrinya itu, Ummu Sulaim. Terus? Maka Ummu Sulaim pun hamil. Iya. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan, Ustaz? Iya benar, dan Ummu Sulaim bersama suaminya. Iya, bersama Rasul juga, wahia, dan Ummu Sulaim dan suaminya ikut safar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, dan Ummu Sulaim dan suaminya bersama Rasul gitu, Ustaz? Ya, wahia Ummu Sulaim tentunya dengan suaminya, ma'a Nabi di sini, ma'a Rasul dalam safar. Dan apabila Rasul tiba di kota Madinah setelah melakukan perjalanan, beliau tidak mengetuknya pada malam hari. Ya, tidaklah sampai ya tidaklah mengetuknya pada malam, tidaklah mendatanginya ketika malam hari gitu. Tidaklah mengetuk pintu pada malam hari ketika dia safar. Jadi di antara adab safar itu kalau seorang safar terus sampai dekat rumahnya itu malam, maka dia tidak langsung masuk ke dalam rumahnya. Maka pada saat mereka mendekati kota Madinah gitu, Ustaz. Dan mereka mendekat kota Madinah. Iya. Sakit perut menimpa Ummu Sulaim sehingga Abu Tolha menahan diri atasnya. Melahirkan ya? Iya, Ustaz. Itu sakit karena ingin melahirkan. Iya, Ustaz. Sehingga Abu Tolha menahan dirinya atasnya. Tertahan atas dirinya. Suara anak ini agak keresak-keresak ya. Coba anak keluar dulu sebentar ya. Oh, iya, Ustaz. Nah, di sini kan dalam wakana Rasulullah idza atal Madinah safar. Karena kesak-kesak ini. Jelas Ustaz suaranya. Ya, jadi Ummu Sulaim ini bersama suaminya itu bersama Rasul dalam suatu safar. Kemudian di tengah safar tersebut Ummu Sulaim itu perutnya sakit mau melahirkan.
Sehingga karena sakit melahirkan, akhirnya Abu Talha tertahan karena harus ngurusin suaminya. Sementara Rasul melanjutkan perjalanannya. Maka di sini dikatakan fahta basa alaiha Abu Talha. Maka Abu Talha pun tertahan karena istrinya melahirkan. Sementara Rasul telah berangkat. Qala berkata, Talha, yaqul Abu Talha. Abu Talha berkata, dia berdoa, sungguhnya engkau wahai Rabbku mengetahui bahwasanya aku yu'jibuni, aku senang untuk keluar bersama Rasul jika dia keluar, dan aku masuk bersama Rasul jika dia masuk. Dalam artian, engkau mengetahui wahai Rabb, aku ini senang kalau Rasul safar aku menemani dia. Kalau dia keluar safar aku menemani dia, dan ketika dia kembali dari safar juga aku menemani dia. Tapi di sini beliau tertahan waqad uhtubistu bimatara, dan sungguh aku telah tertahan dengan apa yang engkau saksikan, engkau lihat, yaitu apa? Karena Ummu Sulaim ingin melahirkan. Kemudian setelah berdoa seperti itu kepada Robnya, takulu Ummu Sulaim mengatakan, ya Abu Talha. Lanjutkan, wahai Abu Talha. Wahai Abu Talha, aku tidak merasakan apa yang dulu aku rasakan. Iya, maksudnya sakitnya telah hilang, tidak lagi merasakan sakitnya. Intolik, berangkatlah. Berangkatlah. Maka kami berangkat. Iya, keduanya berangkat. Dan sakit perut telah menimpa Ummu Sulaim tatkala mereka berdua tiba. Maksudnya Anas dan Abu Talha. Ketika Maka mereka di Madinah. Kemudian Sulaim. kemudian Ummu Sulaim melahirkan anak laki-laki. Ummu Sulaim berkata kepadaku, pada Anas ya maksudnya ya Ustaz. Wahai Anas, tak seorang pun yang akan menyusuinya hingga ia pergi pagi-pagi dengan bayi itu kepada Rasul. Iya, wahai Anas, janganlah ada seorang pun yang menyusui dia, memberikan makan kepada dia sampai engkau bawa dia kepada Rasul. Falamma asbaha, maka tatkala memasuki waktu pagi, Ummu Sulaim membawa bayinya. Itu Ustaz? Iya benar, Ummu Sulaim membawa bayinya. Maka mereka berangkat. Dan berangkat menuju Rasul. Berangkat dengan bayinya menemui Rasul. Iya, wadzakara tamam hadis, dan rawinya menyebutkan sempurna kelengkapan hadis ini. Berikutnya masih ada kelengkapan ya, seperti tadi di tahnik. Kelanjutannya setelah dibawa ke Rasul mengatakan apakah ada kurma, apakah ada sesuatu bawa, ya ada kurma. Kemudian Rasul mengambil kurma tersebut dan mengunyahnya, lalu diberikan kepada anak kecil tersebut. Namanya tahnik ya. Tapi ini satu lagi kita teruskan. Lesmawati ya, Ibu Lesma. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Asyarhu hadithu Anas bin Malikin an Abi Talhata annahu kana lahu banun yashtaki ya'ni maridan wa Abu Talhata kana zawja ummi Anas bin Malikin radhiyallahu anhum wa kana hadha as-sabiyyu yashtaki fa kharaja Abu Talhata li ba'di hajatihi fa qubida as-sabiyyu yakni mata. Falamma rajul sa'ala ummahu anhu faqala kaifa bani qalat huwa askanu ma yakunu wa sadaqat fi qawlihi huwa askanu ma yakunu fi qawliha wa sadaqat fi qawliha huwa askanu ma yakunu li'annahu mata wala sukuna a'dhama minal mauti wa Abu Talhata radhiyallahu anhu fahima annahu askanu ma yakunu minal mauti. Ya, minal marodi. Wa annahu fi afiyatin. Faqaddama lahu asya'a fata'asya ala anna bennahu bari'un wa tayyibun. Thumma
yakni jama'aha. Falamman taha qalat lahu warus sabiya ai ini sabiya. Fa innahu qad ata falamma asbaha Abu Talhata radhiyallahu anhu wa waras sabiyu wa alima Sabiya dan menguburkan bayinya. Wa alima bidzalika nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sa'ala hal a'rastumul lailata. Iya, itu halnya harusnya ya, nggak pakai hal ya. A'arostum karena a-nya itu sudah huruf istifham. Arrostum itu fa'altum, hal fa'altum, a'arostum, fa'altum sama pakai a ya. Halnya itu sudah tidak pakai hal. Halnya tidak ada ya, tidak ada halnya. A'arostumul lailata. A'arastumul lailata. Qala na'am. Fada'a lahuma bil barakati. Allahumma barik lahuma fi lailatihima. Fawaladat gulaman sammahu Abdullahi. Wa kana lihadzal waladi tis'atun minal waladi kulluhum yaqra'unal qur'ana bi barakatin du'aun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Bibarokati mudhof ilaih dia, bibarokati du'ain nabi sallallahu alaihi wasallam. Du'aun nabi. Ya, diartikan dulu. Cerita Anas itu Hadis Anas ini kan riwayatnya meriwayatkan Anas ya. Anas namanya kalau dalam ini sahabat, riwayat dari sahabat Anas. Jadi hadis Anas, hadis riwayat Anas ini dari Abu Thalha. Dari Abu Thalha bahwasanya dulu ia memiliki putra gitu. Iya, Abu Thalha dia memiliki putra yang yashtaki, yang sakit. Yang sakit, yakni sakit gitu. Ya, yashtaki itu maknanya sakit. Wa Abu Thalha adalah Abu Thalha. Ya. Kenapa? Yang yakni maridon itu berarti udah yastaki gitu. Iya, jadi yastaki kalau ada seperti ini, yastaki kan maknanya maridon. Jadi kita langsung artikan saja maridon ya. Jadi dia memiliki putra yang sakit, yang sedang sakit. Dan Abu Thalha suami Ibu Anas bin Malik radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka. Dan dia sedang sakit. Anaknya itu sedang sakit. Maka Abu Thalha keluar untuk sebagian kebutuhannya. Ya, jadi Abu Thalha itu keluar karena memiliki sebagian hajat. Dia memiliki sebagian memiliki kebutuhan hajat untuk segera diselesaikan, ditunaikan. Maka anaknya diambil. Ya, faqubido sabiyu, yakni mata, anaknya meninggal. Dia meninggal. Dan ketika ia kembali, ia bertanya kepada ibunya tentang anaknya itu. Maka ia berkata, "Bagaimana putraku?" Istrinya menjawab, "Ia lebih tenang dari sebelumnya." Benarlah perkataannya. Iya, perkataan klaim ini benar, nggak dusta. Dia lebih tenang dari sebelumnya, padahal meninggal ya. Iya. Ia lebih tenang dari sebelumnya. Iya. Terus? Karena sesungguhnya ia meninggal. Dan bukannya ketenangan lebih hebat dari, lebih besar dari kematian. Dan tidak ada ketenangan yang lebih besar dari kematian. Dan Abu Thalha, semoga Allah meridainya, memahami sesungguhnya lebih tenang dari sebelumnya dari penyakit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Thalha ini yang dipahami dari dia lebih tenang dari keadaan sebelumnya. Mungkin yang dia pahami, oh lebih tenang dari sebelumnya karena dia sakit ya kan. Padahal yang dimau oleh
oleh Ummu Sulaim lebih tenang dari sebelumnya adalah telah meninggal. Wa annahu fi afiyatin, dan bahwasanya bayi tersebut dalam keadaan sehat. keadaan sehat. Lalu Lalu istrinya menyajikannya makan malam, maka ia makan malam gitu. Di atas persangkaan bahwasannya putranya itu bariun, sembuh dan sehat gitu. Sehat, Ya. sembuh. Kemudian ia menjimai gitu, menjimainya. Baiknya, yakni jama'aha. Jadi asoba minha maknanya jama'aha. Cantikan langsung aja ya. Yaitu kemudian dia menjimai istrinya, Ummu Sulaim. Falaman taha, maka setelah selesai, istrinya berkata kepadanya, kuburkan anak itu gitu. Ya. Hai idfanu sabiya, sama maknanya, kuburkan anak itu. Fa'innahu qad mata. Sudah mati, sudah meninggal. Dan ketika pagi Abu Talha, semoga Allah meridainya, menguburkan anaknya, dan Rasulullah mengetahui hal itu. Lalu bertanya kepadanya, apakah kalian berjima malam tadi gitu? Apakah kalian semalam itu berjima? Kata Abu Talha. Iya. Kemudian Allah berdoa kepada keduanya dengan doa barokah. Iya, semoga Allah memberkahi keduanya pada malam keduanya. Maka istrinya melahirkan, maka Ummu Sulaim melahirkan pemuda, melahirkan putra dan memberinya nama Abdullah. Iya, dan berinya nama yang diberi nama Abdullah. Keadaannya anak ini memiliki 9 anak. Ya, jadi anak ini Abdullah memiliki 9 anak. Kulluhum semuanya membaca Al-Quran dengan berkah doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya itu pembaca Al-Quran, itu penghafal Quran, disebabkan karena berkahnya doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini lancar insyaallah ya Ummu Resma. Habis Ustaz, sudah selesai. Karena selesai udah ya. Ini malam ini insyaallah kita baca 5 orang ya. Tapi sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Berarti nggak tanyakan ya, kita tutup aja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.